Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kakak akan mencoba membahas soal latihan untuk persiapan PTS, khususnya mata pelajaran IPS di kelas 8, yaitu pada kurikulum Merdeka. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Di Indonesia tersebar sebanyak 127 gunung api, yaitu sekitar 13% jumlah gunung api di dunia. Gunung api tersebut membentuk busur kepulauan yang membentang dari ujung barat sampai timur, yaitu dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi bagian utara, dan Kepulauan Sangir Talaut. Penyebab terbentuknya gunung api di Indonesia adalah A. Indonesia berada di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang merupakan pertemuan 3 lempengan tektonik dunia. B. Indonesia berada di 2 benua yaitu Asia dan Australia. C. Iklim Indonesia yang tropis menyebabkan mudahnya magma di dalam bumi keluar. D. Terletak di 2 samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Jawaban yang tepat yaitu yang A ya teman-teman, di mana Indonesia berada di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api atau ring of fire ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 2. Letak astronomis suatu negara dapat berpengaruh pada pembagian waktu dan iklim di suatu wilayah atau negara. Berikut adalah letak astronomis di Indonesia. A. 6 derajat lintang selatan sampai dengan 11 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. B. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. C. 6 derajat lintang selatan sampai dengan 11 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur barat sampai dengan 141 derajat bujur timur. D. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Jawaban yang tepat yaitu yang D ya teman-teman. Letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya teman-teman. Jadi kalau untuk letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, untuk letak bujurnya di sini Indonesia berada di bujur timur semua ya, teman-teman. Selanjutnya soal nomor 3. Salah satu pengaruh dari letak astronomis Indonesia adalah Indonesia memiliki zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Jika di Jakarta pukul 7, maka di Maluku ini adalah wilayah yang menggunakan waktu Indonesia bagian timur ya teman-teman. Setiap waktu itu beda 1 jam ya. Nah, di sini karena WIB ini waktunya jam 7, maka ke WIT itu berarti 2 jam ya teman-teman. Bedanya berarti yang tepat yaitu jawabannya adalah yang D, di mana Maluku jam 9. Lebih cepat dibandingkan WIB sekitar 2 jam. Selanjutnya soal nomor 4. Fenomena yang dicirikan dengan adanya perbedaan anomali suhu permukaan di laut, yakni antara Samudra Hindia tropis di belahan barat dan Samudra Hindia di belahan timur. Anomali sendiri memiliki keadaan yang cenderung lebih dingin, malahan lebih dingin dari kondisi atau keadaan normal pada umumnya. Hal ini merupakan peristiwa A. El Nino, B. La Nina, C. Dipole mode, D. Daerah pertemuan angin antar tropis. Jawaban yang tepat yaitu yang C ya teman-teman, dipole mode. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Luas wilayah. 2. Suhu dan kelembaban udara. 3. Posisi strategis. 4. Jumlah penduduk.
5. Isolasi kepulauan oleh lautan. Faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini, suhu dan kelembaban udara ini masuknya adalah iklim. Iklim itu faktor yang bisa mempengaruhi keragaman budaya. Kemudian posisi strategis. Nah, posisi strategis ini salah satunya Indonesia berada di 2 samudra dan 2 benua. Dan Indonesia juga di posisi silang. Itu ya, teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu isolasi kepulauan oleh lautan. Nah, ini bentuk topografi wilayah Indonesia di mana berbentuk kepulauan sehingga setiap masing-masing wilayah setiap pulau itu memiliki budaya-budaya yang berbeda. Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan jenis sumber daya alam berikut. 1. Batu bara, minyak bumi, air. 2. Emas, nikel, udara. 3. Minyak bumi, emas, batu bara. 4. Timah, tumbuhan, nikel. Jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ditunjukkan oleh nomor A1, B2, 3, C3, dan D4. Jawabannya C ya teman-teman. Minyak bumi, emas, dan batu bara ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya soal nomor 7. Pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan apabila melalui berbagai tahapan. Kegiatan yang dilakukan untuk memurnikan atau meninggalkan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga merupakan tahapan. Nah, ini jelas ya teman-teman, yaitu tahap pengolahan. Karena diolah kemudian mana yang sumber daya alam yang berharga dipisahkan, dan sedangkan sumber daya alam yang tidak berharga atau menjadi limbah itu akan diolah kembali agar ramah dengan lingkungan. Selanjutnya soal nomor 8. Potensi sumber daya air wilayah Indonesia banyak dijumpai air terjun yang mengalir deras. Selain sebagai destinasi wisata, kekuatan arus air sungai dapat dimanfaatkan sebagai A. Kolam tambak, B. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, C. Pemandian air hangat, D. Tempat pemancingan. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Kekuatan arus air itu dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang tepat, yaitu bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selanjutnya soal nomor 9. Hutan memiliki fungsi yaitu produksi, lindung, dan konservasi. Berikut fungsi hutan dalam kegiatan produksi. Nah, di sini produksi, kata kuncinya adalah kegiatan produksi ya teman-teman ya. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan untuk membuat sesuatu gitu ya, dari bahan mentah menjadi barang jadi gitu ya, atau menjadi barang yang siap dikonsumsi. Nah, yang tepat antara A, B, dan C yaitu yang C, di mana hutan menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk, barang, dan jasa. Selanjutnya soal nomor 10. Salah satu upaya menjaga kelestarian sumber daya alam yaitu tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Upaya tersebut dilakukan karena penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan A. Erosi dan kerusakan lapisan tanah, B. Aktivitas penambangan terganggu, C. Pencemaran lingkungan tanah, D. Volume air tanah bertambah. Nah, ini jelas jawabannya adalah yang A. Erosi dan kerusakan lapisan tanah. Selanjutnya soal nomor 11. Pemanfaatan sumber daya tambang untuk energi sangat terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang dilakukan adalah A. Pembelian barang tambang dari negara lain, B. Penggalian barang tambang di lokasi baru, C. Pengendalian harga bahan bakar minyak, D. Pengembangan sumber energi alternatif. Nah, ini jawabannya yang tepat yaitu yang D ya teman-teman ya, dengan cara pengembangan sumber energi alternatif. Salah satunya misalnya pemanfaatan sinar matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya,
Kemudian ada PLTA ya teman-teman ya, atau pembangkit listrik tenaga air. Kalau angin yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, selanjutnya soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar di mana laut ya, laut yang sangat indah. Nah, pertanyaannya, potensi sumber daya laut pada gambar di atas secara ekonomi dapat dimanfaatkan masyarakat setempat untuk A. menjadi objek wisata bahari, B. memenuhi kebutuhan gizi dan bahan pangan, C. mengurangi tingkat pencemaran di perairan laut, D. melindungi pantai dari abrasi. Nah, ini jawaban yang tepat yaitu yang A, yaitu menjadi objek wisata bahari atau objek wisata kelautan ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 13. Pernyataan yang tidak tepat dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia atau SDM adalah A. sistem pendidikan yang baik dan bermutu, B. pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda, C. pengembangan SDM melalui pelatihan, D. penurunan peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, ini yang tidak tepat atau yang sangat tidak tepat yaitu yang D ya teman-teman, penurunan peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya soal nomor 14. Pernyataan yang tepat mengenai lembaga sosial adalah A. lembaga sosial cenderung tidak permanen, B. lembaga sosial bersifat konkret dan dapat dilihat, C. lembaga sosial tercipta dari nilai dan norma sosial, D. lembaga sosial dapat menyebabkan disintegrasi. Jawaban yang tepat yaitu yang C. lembaga sosial tercipta dari nilai dan norma sosial. Selanjutnya soal nomor 15. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Mempunyai tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Terdiri atas perintah, larangan, serta sanksi tertulis maupun tidak tertulis. 3. Aturan yang tidak mengikat perilaku anggota masyarakat. 4. Membedakan hak dan kewajiban individu sebagai anggota masyarakat. Nah, pertanyaannya, ciri-ciri lembaga sosial ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Jawaban yang tepat yaitu yang A1 dan 2 ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 16. Lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya seperti penetapan hari raya umat beragama merupakan lembaga A. lembaga keluarga, B. lembaga agama, C. lembaga ekonomi, D. lembaga pendidikan. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman ya. Penetapan hari raya umat beragama berarti yang tepat adalah lembaga agama. Selanjutnya soal nomor 17. Tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar merupakan peran dari lembaga sosial A. lembaga keluarga, B. lembaga agama, C. lembaga ekonomi, D. lembaga pendidikan. Nah, ini jelas yang tepat yaitu yang D. lembaga pendidikan ya teman-teman. Di sini kata kuncinya adalah kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya soal nomor 18. Peran penting dalam lembaga politik adalah A. meningkatkan mutu pendidikan nasional, B. mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercipta suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan, C. mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok, D. mengatur kehidupan rohani manusia. Nah, jawaban yang tepat yang jelas yaitu yang B ya teman-teman, di mana lembaga politik itu dapat mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan. Selanjutnya soal nomor 19. Kepribadian anak dapat ditentukan oleh penerimaan nilai dan norma sosial melalui sosialisasi di lingkungan sekitar. Lembaga sosial yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian anak adalah, nah ini jelas ya teman-teman ya, di mana anak itu dapat dibentuk kepribadiannya. Yang pertama adalah lembaga pertama kali anak berada itu adalah lembaga keluarga. Setelah lembaga keluarga adalah lembaga pendidikan. Jawaban yang tepat nomor 19 yaitu C. keluarga dan pendidikan. Selanjutnya soal nomor 20. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga mencerminkan pola kelakuan masyarakat
yang mengikat para anggotanya adalah A. Cara atau usage, B. Kebiasaan atau folkways, C. Tata kelakuan atau mores, D. Adat istiadat atau custom. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Adat istiadat. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengikat para anggotanya, sehingga ketika masyarakat atau anggotanya itu sudah terikat dan harus melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang sehingga menjadi budaya dan menjadi tradisi. Nah, yang tepat yaitu yang D. Adat istiadat. Oke, cukup sekian pembahasan video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman belajar ya. Salam dari GS Channel, dadah.